Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Keweruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 16 Desember 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 5 ayat 33 sampai 36. Kita diajak untuk menjadi pancaran cahaya Tuhan ke tengah dunia. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau adalah cahaya hidup kami. Engkau datang ke dunia menerangi kegelapan dunia dan kini kami memperoleh terang-Mu. Tuhan bantulah kami, semoga terang-Mu selalu menyinari hidup kami, dan kami pun sanggup memancarkan cahaya-Mu kepada sesama kami. Tuhan utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Kalian telah mengutus orang kepada Yohanes Pembaptis, dan ia telah memberi kesaksian tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun hal ini kukatakan agar kalian diselamatkan. Yohanes itu adalah pelita yang bernyala dan bercahaya, tetapi kalian hanya sebentar saja mau menikmati cahayanya. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya kulaksanakan. Pekerjaan itulah yang memberi kesaksian tentang diriku, bahwa aku diutus oleh Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jadilah pancaran cahaya Tuhan ke tengah dunia. Hari ini Yesus menjelaskan kepada orang Yahudi perbedaan hakiki antara Yohanes Pembaptis dan dirinya sendiri. Dia katakan bahwa Yohanes itu adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmatinya seketika saja cahayanya itu. Dari pernyataan Yesus ini kita bisa tahu peran dan keterbatasan Yohanes. Sebagai pelita, Yohanes membutuhkan minyak supaya lampunya bisa bernyala dan bercahaya. Yohanes tidak memiliki bahan bakar dari dirinya sendiri. Bahan bakar diperolehnya dari sumber lain. Pertanyaan kita, dari manakah ia mendapatkan minyak atau bahan bakar itu? Apa sebenarnya bahan bakar yang dibutuhkan oleh Yohanes agar lampunya atau dirinya bisa menghasilkan terang? Bahan bakar yang dibutuhkan oleh Yohanes sesungguhnya datang dari Allah. Allah adalah sumber bahan bakar. Bahan bakar itu adalah Roh Allah sendiri. Roh Allah itulah yang menyemangati Yohanes sehingga dia bisa menghasilkan terang. Jadi Yohanes bukanlah terang itu sendiri. Terangnya sangat bergantung pada bahan bakar yang diperolehnya. Kalau bahan bakar yaitu Roh Allah selalu ada bersamanya, maka terang pun akan bercahaya dalam dirinya. Roh Allah itulah yang memampukan Yohanes untuk bisa mewartakan warta gembira. Tanpa Roh Allah yang hidup dalam dirinya, Yohanes tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Yesus Kristus sama sekali lain. Yesus Kristus adalah terang itu sendiri. Roh Allah selalu ada pada dirinya sendiri. Bahan bakar sudah ada di dalam dirinya sendiri, dan terangnya pun tetap ada untuk selamanya. Ia adalah terang itu sendiri. Yesus Kristus juga menjelaskan kepada orang Yahudi siapa dirinya. Katanya,
Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Lewat pernyataan ini, Yesus mau menjelaskan kepada kita bahwa Ia sudah ada bersama Allah, diutus oleh Allah, dan datang dari Allah. Kedatangannya ke dunia sudah dijanjikan sejak dahulu kala. Ia diutus oleh Allah karena satu tugas tertentu, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari kungkungan setan. Karena Dia selalu ada bersama Allah, maka kuasa Allah pun selalu ada bersamanya. Karena itu, lewat pekerjaannya, Ia bisa hadirkan kuasa Allah dengan mengadakan mujizat-mujizat. Mujizat-mujizat itu adalah tanda kehadiran kuasa Allah. Yesus Kristus yang adalah terang untuk selama-lamanya. Cahayanya sudah dipancarkan kepada semua para pengikutnya. Ia sudah memberi cahaya itu sejak kita dipermandikan. Pada waktu permandian, imam menyerahkan lilin yang sudah dinyalakan pada lilin Paskah kepada yang dibaptis atau wali baptis sambil berkata, "Terimalah lilin ini, lambang Kristus yang bangkit dengan mulia. Semoga Kristus menerangi Anda, supaya dalam perjalanan hidupmu, engkau menjadi cahaya bagi orang lain." Adalah tugas kita untuk memelihara cahaya Kristus itu, agar tetap bernyala dan hidup untuk selamanya. Bagaimanakah caranya agar cahayanya tetap dan selalu bernyala? Tidak ada cara lain selain membiarkan roh Allah hidup dalam diri kita. Itu berarti kita harus selalu membuka diri kepada Kristus. Biarkan Dia, yang adalah sumber bahan bakar, hidup dalam diri kita. Memberi diri kepada Dia berarti menjadikan diri kita sebagai pancaran cahaya Tuhan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, jadilah pancaran cahaya Tuhan ke tengah dunia. Semoga dalam masa Advent ini, kita semakin semangat mengisi bahan bakar. Dengan demikian, cahaya yang keluar dari diri kita semakin terang menderang dan bercahaya bagi orang lain. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.